Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Apa kabar anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini Bapak menyapa kalian dengan mengucapkan syukur alhamdulillah. Pada hari ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa belajar. Diawali dengan Ummul Quran surat Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan membaca doa belajar. Mari kita sama-sama membaca doa belajar yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anakku sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita yang ke-6. Masih tentang surat Al-Ma'un, dan hari ini Bapak akan menjelaskan tentang asbabun nuzul turunnya surat Al-Ma'un dan pesan pokok daripada surat Al-Ma'un. Mari kita lihat slide selanjutnya. Baik anakku sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini tentang asbabun nuzul Quran surat Al-Ma'un. Sebelumnya kita sudah belajar tentang membaca Quran surat Al-Ma'un. Yang hari ini kita akan membahas tentang asbabun nuzul Quran surat Al-Ma'un. Asbabun nuzul artinya adalah sebab-sebab turunnya ayat atau sebab-sebab turunnya Al-Quran. Ya, jadi jelas tuh ya, asbabun ya artinya adalah sebab-sebab. Ya, dalam bahasa Arab tulisannya asbabun. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia adalah artinya sebab-sebab ya. Nuzul artinya Al-Quran ya, jadi Al-Quran itu tidak disebut dengan Al-Quran saja, tapi sebutannya banyak ya. Dalam bahasa Arab itu kosakata dalam bahasa Arab itu lebih banyak daripada bahasa-bahasa Indonesia, kosakata dalam bahasa Indonesia ya. Jadi hal itu tidak harus dibahas, tetapi kamu harus sedikit mengetahui tentang kosakata yang terdapat dalam bahasa Arab ya, walaupun sedikit ya, tadi Bapak sudah jelaskan. Nah, sekarang adalah kita lanjutkan, yaitu tentang sebab-sebab turunnya Al-Quran ya. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril, itu semuanya mempunyai kejadian ya, bisa langsung yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, bisa juga langsung yang dialami oleh orang lain ya, seperti itu. Contohnya ketika surat Al-Alaq turun ya, Nabi Muhammad SAW ketika surat Al-Alaq turun, surat pertama turun, yaitu Nabi Muhammad ada di mana? Ada di Gua Hiro ya. Ketika itu diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam, Nabi Muhammad disuruh membaca Iqra ya. Di situ ada sebab kejadian turunnya surat Al-Alaq, bahwasanya sebab itu terjadilah Nabi Muhammad suruh membaca Iqra atau membacalah atau bacalah. Nah, itu sebab kejadian ya. Kalau di surat Al-Ma'un adalah bukan langsung Nabi Muhammad yang mendapatkan kejadian tersebut, tetapi orang lain. Mari kita lihat ya di bukunya ya. Diriwayatkan ya daripada Al-Quran bahwasanya ada seorang yang bernama Abu Sufyan atau Al-As ibn Walid, yang setiap minggu atau setiap Ahad beliau menyembelih seekor unta ya. Jadi Abu Sufyan ini atau Al-As ibn Walid ya,
dia adalah seorang yang mempunyai uang, ya, mempunyai harta yang berlebih. Setiap ahad dia menyembelih seekor unta. Ya, ketika dia menyembelih seekor unta, adalah seorang anak yatim datang kepadanya untuk meminta sedikit daripada daging unta untuk diberikan kepada anak yatim tersebut. Tetapi Abu Sufyan atau Al-As bin Ibn Walid ini menolak, bahkan mengusir, bahkan juga menghardik anak yatim tersebut. Nah, dari peristiwa tersebut atau dari kejadian tersebut, ya, diturunlah daripada surat Al-Ma'un, ya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Ya, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Nah, Abu Sufyan ada termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Karena kenapa? Karena dia telah menghardik dan mengusir anak yatim. Nah, dari peristiwa itulah turunnya Quran surat Al-Ma'un. Jadi seperti itu, jelas ya anak-anak ya. Peristiwa tersebut adalah mempunyai pelajaran yang sangat berarti buat kita semua, agar kita memiliki kepedulian terhadap orang yang membutuhkan. Ya, kita harus menyadari bahwa harta yang kita miliki merupakan titipan dari Allah Ta'ala. Misalnya kita mendapatkan sedikit rezeki dari Allah Ta'ala, terus ketika kita mendapat rezeki dari Allah Ta'ala, di perjalanan kita melihat ada orang yang meminta-minta atau orang-orang yang kurang mampu, ya, di pinggir jalan dia sedang duduk, ya, misalnya seperti itu. Terus kita di hati kita terbesit, ya Allah, ini ada uang, ya, ada uang, ya Allah, segini. Nah, ini sebenarnya bukan untuk aku semua, ya, tetapi ada hak daripada orang tersebut. Bolehkah kita kasih? Boleh. Karena kenapa? Bahwasanya petunjuk yang Allah berikan dalam hati kita, ya, segera kita keluarkan, karena daripada harta kita tidak sepenuhnya itu punya kita. Itu. Jadi ada sikap kepedulian yang harus kita tanamkan kepada orang lain supaya hidup kita berkah, ya. Supaya kita tidak memakan daripada harta orang lain. Nah, disinilah Quran surat Al-Ma'un memberikan pelajaran buat kita bahwasanya dalam harta kita, dalam kepunyaan kita, tidak semuanya itu milik utuh untuk kita, tetapi ada sebagian untuk orang lain, gitu. Paham ya anak-anak ya? Itulah tentang asbab nuzul Quran surat Al-Ma'un, ya. Baik anakku sekalian, kita lanjutkan langsung ke pesan pokok surat Al-Ma'un, ya. Surat Al-Ma'un merupakan surat yang ke-107 dalam Al-Quran, yang terdiri dari 7 ayat, ya. Dari Bapak awal sudah Bapak sebutkan dalam video-video sebelumnya adalah surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Diturunkan di kota Mekah. Disebut juga surat Makkiyah, ya. Mekah itu, ya, disebut ketika ada surat yang turun di Mekah, surat Al-Quran turun di Mekah disebut surat Makkiyah. Kalau surat itu turun di Madinah disebut surat Madaniyah. Jadi seperti itu. Surat Al-Ma'un diturunkan dengan tujuan mengingatkan umat manusia bahwa pengingkaran terhadap hari kebangkitan merupakan sumber kejahatan, karena mendorong untuk melakukan akhlak yang buruk serta melecehkan kebajikan. Jadi itu. Jadi surat Al-Ma'un ini diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk mengingatkan kita umat manusia agar kita tidak mengingkari hari kebangkitan. Karena di hari kebangkitan, daripada hari kebangkitan nanti, ketika kita dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, kita semua dilihat sama oleh Allah Ta'ala. Nah, di situ terlihat nih siapa orang-orang yang suka menghardik anak yatim, siapa orang-orang yang tadinya di dunia itu mempunyai harta berlebih tapi dia kikir, tidak mau membantu, ya, dia memakan hartanya untuk sendiri dan keluarganya, padahal di dalam hartanya tersebut terdapat haknya orang lain tapi dia tidak dikeluarkan. Nah, di situ terlihat tuh, ya. Nah, surat Al-Ma'un ini adalah mengingatkan umat manusia agar ingat daripada nanti, suatu hari nanti kita akan dibangkitkan. Ketika kita meninggal dunia, kita dibangkitkan lagi oleh Allah Ta'ala di hari kebangkitan. Nah, nama Al-Ma'un diambil dari kata terakhir yang terdapat pada ayat terakhir surat Al-Ma'un,
yang artinya adalah barang-barang yang berguna. Nah, al-ma'un artinya apa? Barang-barang yang berguna. Ya. Nah, terdapat daripada ayat terakhir daripada surat Al-Ma'un yang artinya barang-barang yang berguna. Dan ayat ini menggambarkan tentang orang-orang yang termasuk pendusta agama. Ya, ciri-ciri dan akibat dari perbuatan mereka. Jadi Quran surah Al-Ma'un ini adalah menggambarkan orang-orang yang mendustakan agama. Nah, inilah orang-orang yang mendustakan agama yang terdapat dalam arti-artinya tersebut tuh. Ya, kita sudah jelaskan kemarin tuh ya, dalam video sebelumnya ya. Daripada arti-arti surat Al-Ma'un itu menggambarkan semuanya tentang orang-orang yang mendustakan agama. Ya. Dan ciri-ciri akibat daripada perbuatan mereka. Jadi ketika sudah Allah gambarkan, Allah kasih tahu tuh ciri-cirinya seperti apa orang-orang yang mendustakan agama. Ya. Surat Al-Ma'un mengajarkan kita juga tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Tadi itu Bapak sebutkan ya. Nah, hal ini yang disampaikan oleh Allah Ta'ala yang harus kita selalu bersikap hati-hati. Ya, jangan sampai kita tergolong daripada yang digambarkan oleh Quran surat Al-Ma'un. Makanya di sini terdapat ada 4 pesan pokok daripada surat Al-Ma'un. Yang pertama adalah orang yang suka menghardik anak yatim adalah sikap yang benar terhadap anak yatim adalah menyayangi, bukan menghardik ya. Jadi kalau kita mempunyai anak yatim atau kita mempunyai saudara yatim ya, sebaiknya dan sewajibnya kita sudah diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk menyayangi agar kita tidak tergolong daripada orang-orang yang digambarkan oleh Allah Ta'ala terdapat daripada surat Al-Ma'un, itu tentang orang-orang yang menghardik anak yatim. Yang kedua ialah tidak mau memberi makan orang miskin, yaitu orang-orang miskin sangat membutuhkan daripada bantuan kita ya. Jadi ada orang-orang yang enggan memberikan makan orang miskin, itu termasuk orang-orang yang dikategorikan daripada orang yang mendustakan agama ya, karena mereka ada sebagian rezeki mereka daripada di dalam harta kita. Makanya orang-orang yang suka mendustakan agama, orang-orang yang sering mendustakan agama ya, berarti mereka tidak memahami tentang pesan pokok daripada surat Al-Ma'un gitu ya. Oke, yang ketiga adalah orang yang lalai mendirikan sholat, yaitu maksudnya apa Pak? Orang yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sholatnya, yaitu masih dalam kategori yang bermain-main dalam sholatnya, atau dia masih enggan untuk serius dalam sholatnya, atau dalam artian dia masih bisa tidak terlalu serius tapi dia tidak bersungguh-sungguh dalam sholatnya gitu. Maksudnya seperti itu. Contohnya misalnya hayya 'alas shalah, ada panggilan sholat dia masih asik dengan gadgetnya, atau hayya 'alas shalah dia sudah siap di mushola tapi dia tidak mengerti tentang ilmu tentang sholat. Berarti apa? Orang tersebut termasuk orang yang tidak bersungguh-sungguh dalam sholatnya gitu. Jadi orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam sholatnya adalah orang-orang yang selamat atau tidak dikategorikan dalam orang-orang yang mendustakan agama. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang tidak mendustakan agama atau orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam sholat kita, dan kita selalu belajar daripada ilmu tentang sholat. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat adalah orang yang riya ya dalam sholatnya, atau dia pamer dalam sholatnya ya, artinya adalah orang-orang yang ingin diberi pujian daripada orang lain, atau dia pamer tentang pekerjaan sholatnya ya. Makanya di sini sholatnya menjadi rusak bagi orang-orang seperti itu. Dia itu tidak diterima sholatnya daripada Allah Ta'ala, tapi dia hanya mendapat pujian daripada orang lain, tetapi tidak diterima oleh Allah Ta'ala, ditolak oleh Allah Ta'ala.
daripada pekerjaan sholatnya. Makanya di Quran surat Al-Maun ini banyak pelajaran yang harus kita dapatkan, banyak pelajaran yang dapat kita petik daripada hikmah Quran surat Al-Maun. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala, daripada orang-orang yang selalu dilindungi oleh Allah Ta'ala daripada orang-orang yang mendustakan agama. Gitu ya anak ya. Jadi seperti itu ya, kita sudah bahas semua itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua bukan termasuk ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Bahkan kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang selalu menolong sesama orang lain, ya, memberikan makan orang-orang miskin, sungguh-sungguh dalam sholat kita, ya, dan senantiasa memberikan santunan atau pertolongan daripada anak-anak yatim, bukan menghardiknya seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih anak-anakku sekalian. Pada hari ini kita cukupkan ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa, marilah kita sama-sama senantiasa membaca doa dengan membaca surat Al-Asr dan doa penutup belajar. Mari kita sama-sama membaca doa tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, baru saja kita tutup dengan membaca doa. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi kalian semua, dan umumnya kalian semua, dan khususnya untuk Bapak sendiri. Mudah-mudahan kita semua selalu senantiasa dijaga oleh Allah Ta'ala daripada segala hal-hal yang mendapat kerugian untuk diri kita daripada agama kita. Tetap jaga protokol kesehatan di rumah dan tidak usah kemana-mana apabila tidak terlalu penting. Dan insya Allah kita selalu dijaga oleh Allah Ta'ala daripada bahaya COVID-19. Bapak akhiri dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.